Cerita berlanjut, setelah Xuan Yin membawa Hua Qingyuan ke gunung belakang Aula Flowing Cloud, untuk menunjukkan sebuah bendera formasi iblis yang terpasang di sana. Melihat Xuan Yin yang bisa menemukan bendera formasi itu, Hua Qingyuan bertanya, bagaimana caramu menemukan bendera formasi ini? Karena tidak bisa berbicara, Xuan Yin bergegas menjawab dengan cara menggerak-gerakkan tangannya. Dengan serius, Hua Qingyuan mulai menerjemahkan bahasa isyarat Xuan Yin. Apa maksudmu, ketika kamu keluar pada malam hari untuk menyerap esensi langit dan bumi? Kamu secara kebetulan melihat seseorang yang menguburkan bendera formasi di sini? Setelah menerjemahkan bahasa isyarat Xuan Yin, Hua Qingyuan lanjut bertanya, lalu apakah kamu masih ingat penampilan orang itu? Mendengar pertanyaannya, Xuan Yin langsung menggambarkan sosok orang yang memasang bendera formasi itu, menggunakan ingatannya. Dan terlihat sosok dalam ingatan Xuan Yin yang memasang bendera formasi itu, adalah Zhao Rui. Melihat wajah orang yang ditunjukkan Xuan Yin, dengan serius, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, Zhao Rui, itu ternyata memang ulahnya. Sambil mengeluarkan sebilah pedang energinya, Hua Qingyuan berkata, terlalu sulit untuk mencabut bendera formasi tanpa diketahui pihak lawan. Meskipun tidak ada cara menemukan lokasi semua bendera formasi, tapi jika sampai Zhao Rui berani mengaktifkan bendera formasi di sini, dengan ki pedang yang telah aku persiapkan di sini, itu dapat merasakan fluktuasi jika formasi aktif dan bisa langsung menghancurkan formasinya. Tak menunggu lama, formasi iblis yang berada di sana, telah sepenuhnya diselimuti ki pedang Hua Qingyuan. Setelah meletakkan ki pedangnya di sana, Hua Qingyuan bergumam, dengan cara ini seharusnya bisa menggagalkan rencananya. Dari samping, dengan sangat antusias, Xuan Yin bergegas menghampiri Hua Qingyuan. Melihat itu, Hua Qingyuan bertanya, apa kamu merasa telah berkontribusi? Jadi kamu ingin aku membawamu untuk ikut bertanding di arena kompetisi? Dengan sangat gembira, Xuan Yin bergegas menganggukkan kepalanya. Sambil mencubit wajah Xuan Yin, Hua Qingyuan berkata, bukankah aku sudah bilang sebelumnya, bahwa keberadaanmu tidak diperbolehkan untuk dibawa ke atas arena, karena aturan sekte? Mendapati dirinya masih dilarang Hua Qingyuan untuk ikut bertanding di atas arena kompetisi, sontak membuat Xuan Yin kesal. Tanpa basa-basi lagi, ia langsung melesat mengambil jimat-jimat yang berada di baju Hua Qingyuan. Dengan wajah kesal, Xuan Yin menunjukkan jimat-jimat itu, yang dia gunakan dalam pertandingan di atas arena kompetisi. Melihat itu, Hua Qingyuan menanggapi, apa maksudmu karena jimat spiritual ini bisa digunakan di atas arena, jadi kamu juga bisa naik ke atas arena? Setelah mengatakan itu, ia seketika sadar bahwa kompetisi besar sekte kali ini tidak memiliki aturan untuk membawa barang apapun. Dengan semangat, Hua Qingyuan berkata, ya, kau benar, karena kompetisi besar sekte kali ini, tidak ada pembatasan aturan apapun, senjata spiritual, formasi, dan jimat semuanya bisa digunakan. Jadi menggunakan bis spiritual yang telah aku besarkan untuk menjara formasi, juga seharusnya tidak masalah, bukan? Mengira dirinya telah diizinkan untuk ikut Hua Qingyuan bertanding, Xuan Yin sontak sangat gembira. Namun, Hua Qingyuan melanjutkan perkataannya, tapi, aku sudah berencana untuk menyerah besok, bahkan jika aku membawamu ke sana, aku juga tidak akan membiarkanmu bermain. Mendengar Hua Qingyuan yang akan menyerah, sontak membuat Xuan Yin murung kembali. Scene berpindah keesokan harinya, pada pagi hari, di arena kompetisi, terdengar pembawa acara yang sudah mulai mengumumkan, kompetisi besar sekte akan dilanjutkan hari ini. Jadi bagi ke-12 murid yang berhasil lolos silahkan maju ke depan, tak menunggu lama, para murid sejati yang berhasil lolos bergegas memasuki arena kompetisi. Sorakan dari para penonton juga terdengar di sana, lihat di sana, itu adalah murid sejati peringkat 1, Yue Jianxin, semangat saudari senior Yue. Namun, tiba-tiba, pembawa acara menyadari bahwa masih ada peserta yang belum datang ke sana. Dan bertanya, di mana Hua Qingyuan sekarang, kenapa dia belum kunjung muncul juga? Melihat Hua Qingyuan yang belum datang, para penonton mulai bergosip, apa yang terjadi, Hua Qingyuan itu, mungkinkah dia memilih untuk mundur? Dalam pertandingan sepenting ini, dia sebenarnya berani untuk tidak hadir? Dari bangku para Master Aula, dengan kesal, Master Aula Donggeng berkata, Hua Qingyuan, si bocah bau itu,
beraninya dia memperlakukan kompetisi sepenting ini seperti permainan anak-anak? Guyu hanya bisa menghela nafas pasrah, dan menjelaskan, sebenarnya, muridku King Yuan punya kebiasaan. Tidak peduli ada kegiatan apapun itu, dia hanya akan mulai melakukan tugas atau pergi ke tempat latihan hanya pada jam 9 pagi. Dan setiap kali aku menegurnya, dia akan mengatakan sesuatu seperti, aku hanya akan bekerja pada jam 9 pagi sampai jam 5 sore, yang aku sama sekali tidak mengerti apa maksudnya. Sedangkan sekarang masih jam 7 pagi, jadi aku pikir dia pasti masih ada di tempat tinggalnya sendiri, sepertinya dia belum bisa datang tepat waktu. Mendengar penjelasannya, sontak membuat Donggeng semakin kesal. Mungkinkah kita semua harus menunggunya datang sampai jam 9, baru bisa memulai kompetisi? Lantong menanggapi, dengan segala hormat, jika dia memang begitu tidak tertarik pada kompetisi ini, mungkin akan lebih baik untuk mendiskualifikasinya dari kompetisi. Mendengar itu, tetua kedua bergegas memperingatkan mereka, semuanya, jangan lupa apa rencana yang telah kita buat kemarin. Jika kita hanya menilai dia karena tersingkir seperti ini, bukankah rencana yang kita buat kemarin akan sia-sia? Master Sekte Wen Jian menanggapi, seperti yang dikatakan tetua kedua, karena itu, kami tidak bisa memutuskan untuk mendiskualifikasi Hua King Yuan. Baiklah, sekarang aku akan meminta tetua Zhou untuk menunda kompetisi sementara waktu. Master Aula Gu, segera kirim seseorang untuk memanggil Hua King Yuan dari kediamannya, secepat mungkin. Dengan hormat, Gu Yu bergegas menerima instruksinya. Baik, Master Sekte. Tak menunggu lama, Wen Jian langsung mengirim transmisi suara pada pembawa acara kompetisi, tetua Zhao jadi seperti ini. Menerima transmisi suara itu, ekspresi wajah tetua Zhou seketika suram, apa yang terjadi dengan Master Sekte? Dia sebenarnya meminta 10.000 murid yang hadir. Beserta lebih dari 10 tetua dan para Master Aula yang hadir, untuk menunggu satu orang murid secara khusus hanya karena kebiasaannya? Dengan sedikit ragu, ia mulai mengumumkan, dengar, karena murid Hua King Yuan memiliki urusan yang penting, jadi dia belum bisa hadir tepat waktu. Oleh karena itu, harap para murid untuk tetap tenang dan menunggu dengan sabar. Mendengar itu, para murid seketika hening selama beberapa saat. Dan tak lama, mereka semua bergegas berteriak protes, apa, kita sebanyak ini, harus menunggu satu orang yang belum datang, aku keberatan, ini namanya konspirasi. Atas dasar apa kita harus menunggunya? Karena dia tidak datang untuk mengikuti kompetisi tepat waktu, maka dia harus didiskualifikasi. Mendengar keributan para murid yang tidak setuju untuk menunggu Hua King Yuan, Yue Jianxin bergegas berteriak meminta mereka semua untuk diam. Dan ia mulai menjelaskan, dalam dao kultivasi, setiap orang mempunyai obsesi dan daonya sendiri. Ketika beberapa orang berkultivasi, ada yang melafalkan sutra dalam hati. Ada juga yang menggunakan posisi khusus untuk mencari pencerahan langit dan bumi. Sedangkan kakak senior Hua punya caranya sendiri untuk berlatih dao, jadi tentu saja kita harus memahami dan memakluminya, bukan malah mengkritiknya. Sambil menunjuk para kontestan, Yue Jianxin melanjutkan perkataannya. Jika ke-11 murid di atas arena kompetisi setuju untuk menunggu kakak senior Hua, maka kuharap semua orang dapat bersedia menunggu sedikit lebih lama lagi. Dengan hormat, Yue Jianxin bertanya, saudara-saudari senior semuanya, apakah kalian bersedia menunggu kakak senior Hua datang terlebih dahulu untuk memulai kompetisi? Jiang Du menanggapi, menurutku saudara senior Yue ada benarnya. Lagi pula, hari ini masih terlalu pagi, jadi menunggu sedikit lebih lama lagi untuk saudara junior Hua itu tidak masalah. Zhao Tianlu juga tidak keberatan untuk menunggu, targetku hanyalah saudari junior Yue. Karena saudari junior sudah membuka suara, maka tidak ada salahnya untuk menunggu sebentar. Beberapa kontestan lainnya, juga tidak merasa keberatan untuk menunggu. Sebenarnya, juga tak masalah jika kita menunggu sedikit lebih lama lagi, ya, benar. Melihat banyak kontestan yang tidak keberatan untuk menunggu Hua King Yuan datang terlebih dahulu. Dengan sangat senang, Yue Jianxin berterima kasih pada mereka semua, terima kasih banyak atas pengertiannya saudara senior. Akan tetapi, tiba-tiba, dari belakang terdengar seseorang yang berteriak tidak setuju untuk menunggu, hei, aku tidak setuju. Dia hanyalah seorang di tahap spiritual palace tingkat 8 belaka, yang bisa lolos sampai sekarang hanya karena keberuntungannya.
Mendengar itu, dengan wajah suram, Yue Jianxin melirik ke arah orang yang tidak setuju untuk menunggu itu. Jadi kenapa kita harus membuang-buang waktu untuk menunggunya datang? Dia adalah peringkat 12 daftar murid sejati, Wang Dao. Yue Jianxin masih mencoba untuk sabar, saudara senior Wang, aku harap kau dapat memberi kesempatan pada kakak senior Hua. Akan tetapi, Wang Dao masih tidak mempedulikannya, bahkan jika dia datang, dia akan tetap ditakdirkan untuk tereliminasi. Dengan cukup arogan, Wang Dao berteriak, jadi kita tidak perlu menunggunya. Tepat setelah dia mengatakan itu, gelombang kejut serangan langsung melesat menghantamnya, hingga membuatnya terpental ke belakang. Terkena hantaman gelombang kejut itu, seketika membuat tubuh Wang Dao gemetar karenanya. Dengan aura penindasan, Yue Jianxin bertanya, saudara senior Wang, apakah kamu masih tidak bersedia menunggu kakak senior Hua? Setelah mengatakan itu, Yue Jianxin mulai berjalan mendekat ke arahnya. Melihat itu, sontak membuat Wang Dao ketakutan. Sambil menggaruk kepalanya, Wang Dao berkata, sebenarnya, menunggu sebentar juga tidak masalah untukku. Melihat para kontestan tidak keberatan untuk menunggu, pembawa acara memutuskan, baiklah, dalam hal ini, harap semuanya untuk menunggu sebentar. Para penonton sontak kesal, dia benar-benar membuat banyak dari kita menunggunya. Ini sungguh tidak masuk akal. 1 jam kemudian, terlihat Hua Qingyuan yang baru terbang menuju arena kompetisi, setelah dipanggil oleh seorang murid di kediamannya. Murid yang memanggilnya, memintanya untuk terbang lebih cepat lagi, saudara Hua, tolong cepatlah, semua orang sekarang sedang menunggumu. Sambil menguap karena baru bangun tidur, Hua Qingyuan sedikit mempercepat terbangnya, aku segera datang. Tak berselang lama, Hua Qingyuan langsung melesat turun menuju arena kompetisi. Ia juga melirik ke arah para penonton di samping. Dan mendapati, semua orang yang menatapnya dengan ekspresi kesal, karena telah dibuat menunggu selama 1 jam olehnya. Melihat itu, Hua Qingyuan bergegas meminta maaf, mohon maaf, semuanya aku terlambat datang, aku sungguh minta maaf, karena telah menunda jalannya kompetisi. Dalam hatinya, aku terbiasa bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Tapi kali ini waktu kompetisi dimajukan ke jam 7 pagi, dan aku lupa menyetel jam alarm. Para penonton terus menatap ke arahnya, dengan sedikit malu, Hua Qingyuan melanjutkan gumamannya, dalam hatinya, tapi tak disangka, aku terlambat 1 jam penuh. Master Sekte tidak mendiskualifikasi aku dari kompetisi, dan bahkan membuat semua orang, termasuk Master Aula dan Tetua, menungguku selama 1 jam. Akan tetapi, pandangannya teralihkan pada 3 orang gadis yang terus menatapnya dengan raut wajah memerah. Melihat ketiga wanita itu, sontak membuatnya terheran, apa yang terjadi dengan ketiga murid wanita ini? Apakah karena aku sangat tampan sehingga aku menarik perhatian para murid wanita ini? Tak ingin berlama-lama memikirkan itu, Hua Qingyuan bergegas berbalik pergi menuju para kontestan lain. Di sisi lain, ketiga wanita itu mulai bergosip, lihat itu, dia adalah kakak senior Hua Qingyuan yang baru saja dibela oleh kakak senior Yue. Dengan semangat, mereka terus bergosip, mereka berdua pasti menjalin hubungan sebagai pasangan Tao. Apa kamu yakin, kakak senior Yue yang dingin dan penyendiri, juga sangat terobsesi dengan Dao Pedang, akan menemukan pendamping Tao-nya? Hei, jangan bicara terlalu keras, ini juga hanyalah rumor yang aku dengar. Kudengar mereka berdua hanya berani menjalin hubungan cinta bawah tanah, karena khawatir dipisahkan oleh Master Aula. Mendengar itu, mereka mulai berdebat, wah, bukankah berarti ini sama seperti plot pada novel, The Story of the Destiny Senior Sister NI? Hei, kudengar kakak senior Yue yang menjaga kakak senior Hua, itu jelas merupakan plot dari novel, The Domineering Senior Sister in Love with Me? Dijelaskan, meskipun seluruh anggota Sekte Pedang Qingyun berfokus pada latihan kultivasi, namun, bagi sebagian banyak murid, bersantai setelah latihan itu juga sama pentingnya. Jika mereka tidak menemukan kegiatan lain untuk menghabiskan waktu luang, kemungkinan besar mereka akan menjadi stres dan tingkat kultivasi mereka akan menurun bukannya meningkat. Dan cara yang dilakukan banyak murid wanita untuk menghabiskan waktu luang dan menenangkan pikiran Tao mereka adalah dengan cara membaca novel. Tak berlama-lama lagi,
Master Sekte Wen Jian bergegas memulai pembagian token nomor pertandingan. Sekarang semua orang sudah ada di sini. Kalau begitu mari kita mulai undiannya. Namun, melihat cara Master Sekte membagikan token nomor pertandingan itu, Hua Qingyuan menyadari bahwa ada yang salah. Dalam hatinya, kenapa Master Sekte menyabotase pengundiannya? Dan Hua Qingyuan bergegas mengambil nomor undian itu, dan membacanya, A01, apakah aku menjadi kontestan pertama yang akan bertanding? Tak berselang lama, ia langsung memasuki arena kompetisi dan sudah berhadapan dengan lawannya, untuk memulai pertandingan. Pembawa acara mengumumkan, baiklah, aku umumkan, pertandingan resmi dimulai. Akan tetapi, dengan santai, Hua Qingyuan langsung mengangkat tangannya, dan berkata, Penatua Zhao, aku ingin menyerah. Master Sekte Wen Jian bergegas membuka suara, hei, kompetisi besar sekte ini sudah hampir selesai. Kalian 12 murid yang tersisa adalah murid luar biasa dari Sekte Pedang Qingyunku. Jadi aku harap kalian semua murid bisa bertarung dengan penuh gaya dan percaya diri. Dengan kekuatan para murid yang berhasil bertahan sampai sekarang, aku percaya tidak akan ada yang malu-malu dan mencoba menyerah sebelum bertarung, bukan? Mendengar perkataan Master Sekte Wen Jian, Hua Qingyuan seketika tertegun selama beberapa saat. Meski kamu tidak bisa mencapai final, kamu tetap harus menggunakan seluruh kekuatanmu dan berjuang hingga menit terakhir. Jangan pernah menyerah dengan mudah, ini baru merupakan seorang murid Sekte Pedang Qingyunku. Tak hanya itu, para murid juga mulai menyorakinya. Itu benar, yang dikatakan Master Sekte benar, kau harus berjuang sebaik yang kau bisa. Menyadari semua ini ditujukan padanya, sontak membuat Hua Qingyuan kesal, dalam hatinya, sial, ini jelas ditujukan kepadaku untuk memberitahu bahwa aku tidak bisa menyerah. Dan jika aku sampai menyerah tanpa perlawanan, aku pasti akan dikutuk oleh opini publik dan menjadi musuh publik sekte ini. Karena dia tidak bisa langsung menyerah, Hua Qingyuan bergegas bersiap untuk bertanding. Dengan cepat, ia mengeluarkan jimat-jimat miliknya, dalam hatinya, baiklah Master Sekte, kamu akan kehabisan jatah teh bulan ini. Di sisi lain, Wang Dao juga sudah bersiap untuk bertanding menggunakan pedang miliknya, melihat Hua Qingyuan yang menggunakan trik jimat seperti biasa. Wang Dao berteriak, berapa kali kau akan menggunakan trik yang sama untuk melawan musuh? Dia adalah murid Aula Nebula, Wang Dao, murid sejati peringkat 12, tahap Purple Chaos tingkat pertama. Tak berlama-lama lagi, setelah mengatakan itu, Wang Dao bergegas melancarkan serangan menggunakan teknik pedang Qingyun Meteor. Serangan itu langsung melesat ke arah Hua Qingyuan dengan cukup cepat. Namun, serangan itu masih bisa ditahan oleh dinding pertahanan Hua Qingyuan, akan tetapi, tak lama, terlihat dinding formasi Hua Qingyuan yang mulai terkikis akibat bentrokan serangan itu. Melihat dinding pertahanannya yang mulai terkikis, Hua Qingyuan bergumam dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari orang yang berhasil lolos sampai sekarang, dia telah melihat kekurangan dalam formasi jimatku. Kelemahannya yaitu, ketika jimat spiritual ingin membentuk perisai melingkari tubuhku, itu memerlukan waktu untuk menghubungkan energi spiritual masing-masing jimat. Terlihat dinding formasi miliknya telah berhasil dibobol oleh Wang Dao. Tak tinggal diam, Hua Qingyuan bergegas mengeluarkan 2 buah jimat naga api untuk melancarkan serangan balasan. Akan tetapi, serangan itu masih bisa ditahan Wang Dao menggunakan jimat perisai airnya. Dengan sedikit kesal, Wang Dao berkata, jika hanya seperti ini kemampuan yang kau miliki, aku sarankan kau segera menyerah. Tanpa basa-basi lagi, setelah mengatakan itu, Wang Dao bergegas melesat maju menyerang, dan tak lama, sebuah tebasan langsung melesat menghantam tepat tubuh Hua Qingyuan. Namun, yang terkena tebasannya, hanyalah sebuah klon Hua Qingyuan, dengan wajah serius, ia bergumam, ini pengganti asap. Dengan cepat, Wang Dao langsung menebaskan pedang miliknya, untuk menyingkirkan asap-asap yang menghalangi pandangannya. Dan setelah asap mulai sedikit menyebar, terlihat Hua Qingyuan yang berada di depannya, sambil membawa sebuah jimat di tangannya. Tak menunggu lama, Wang Dao langsung bergegas melesat maju menyerang, terimalah ini. Melihat serangan itu, Hua Qingyuan sama sekali tak berniat untuk menghindar, dan hanya berdiam diri.
Sambil memejamkan mata, menunggu serangan menghantamnya, Hua Qingyuan berpikir, ya, aku akhirnya bisa keluar dari arena dan bersantai. Akan tetapi, tanpa dia sadari, token kayu di sakunya mulai memancarkan fluktuasi energi hitam. Dan tak lama, Wang Dao yang sedang melesat maju melancarkan serangan, secara tiba-tiba terhenti di tempat. Mendapati tubuhnya yang tiba-tiba tidak bisa digerakkan, Wang Dao sontak terkejut. Tak hanya itu, Hua Qingyuan yang melihatnya, juga dibuat terkejut, karena jelas dia tidak melakukan apapun. Dengan tubuh gemetar, Wang Dao bergumam, bagaimana mungkin aku, tidak bisa bergerak?